Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan hilangnya pesawat ATR 42500 bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, mungkin bisa Anda lanjutkan kembali, Pak. Tadi Anda menyebutkan bahwa ketika ada kondisi pesawat yang dalam tanda kutip tidak baik, pilot ini bisa menginformasikan kepada pihak bandara. Betul demikian ya, Pak ya? Benar Mas. Jadi ketika pesawat itu mengalami masalah, baik itu masalah teknis maupun masalah cuaca, dapat mengkomunikasikan kepada pihak Airnav, bukan bandara, tapi pengatur lalu lintas udara. Dan di sana apabila memang perlu melakukan deviasi, berubah arah, itu juga menyampaikan supaya juga diinformasikan kepada pesawat-pesawat lain yang ada di daerah sana agar tidak terjadi tabrakan. Demikian. Oke, apakah hanya kendala teknis, Pak? Mohon maaf saya konfirmasi, karena ada informasi juga yang beredar bahwa aktivitas dari pesawat ATR 42500 ini cukup tinggi. Apakah mungkin bisa juga melapor terkait dengan kondisi kesehatan kru dan lain sebagainya? Ya, kalau kru misalnya ada yang sakit, itu juga pilot akan menyampaikan kepada air traffic controller, atau bahkan jika diperlukan untuk melakukan divert menuju bandara terdekat, itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan seperti tidak tiba-tiba hilang kontak ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang mendadak dan tidak diketahui sebelumnya oleh pilot. Demikian. Oke, pesawat ATR 42500 juga ini nampaknya sudah hampir dapat dipastikan ya Pak ya, meskipun masih menunggu konferensi pers dari pihak KKP, ini digunakan oleh pihak KKP. Apakah pesawat ini memang dalam tanda kutip mumpuni untuk kemudian melakukan surveillance ataupun pengawasan, atau memang hanya pesawat yang mengantarkan kru KKP saja ke Makassar? Pesawat IAT ini kan daya jangkaunya cukup jauh ya, 2000 km ya, dan mampu terbang sampai ketinggian 7.600 meter di atas permukaan laut. Kemungkinan ini sedang dalam proses ferry untuk penugasan di Makassar, karena pesawat ini kan terbang hanya dari Jogja hanya dengan 3 penumpang, dan 3 penumpang itu kemungkinan juga petugas dari KKP juga. Jadi kita belum tahu dalam misinya apa, tapi jelas bukan kelebihan muatan karena penumpangnya hanya 3 dan awak kabin dan awak penerbangnya total 7, hanya 10 orang di dalam itu, jauh di bawah daya dukung dari pesawat tersebut. Jadi kalau dari muatan tidak ada masalah. Demikian, Mas. Oke, tadi juga Anda menyebutkan bahwa pesawat ATR 42500 ini yang memang sudah digunakan ya Pak ya sejak tahun 2000 ini masih layak digunakan, tapi perawatannya ini cukup berat karena memang usianya juga sudah cukup panjang. Ya. Seberapa sering harusnya pesawat dengan usia 26 tahun kurang lebih ini harus dilakukan perawatan, Pak? Itu ada manualnya, Mas. Untuk setiap pesawat, setiap jenis pesawat itu ada manualnya, dan ada misalnya bahkan setiap kali setelah mendarat itu juga ada apa saja yang harus diperiksa. Kalau memang ada hal-hal yang termasuk dalam kategori no-go item, yaitu tidak memungkinkan untuk diterbangkan lagi, itu pesawat tidak akan diterbangkan. Dan ada misalnya 500 jam harus dilakukan apa, itu masing-masing ada panduannya, tidak bisa menyimpang sendiri-sendiri. Dan kalau itu tidak dipenuhi, tentunya pilot juga tidak mau menerbangkan pesawat tersebut. Demikian, Mas. Oke, ada dugaan juga Pak bahwa ketika pesawat ini hilang kontak, ini jaraknya sebenarnya sudah tidak terlalu jauh dengan Makassar. Apakah ada mungkin analisa atau dugaan pesawat ini hilang kontak ketika hendak mendarat dan mengalami kesulitan? Kemungkinan demikian. Dari gambar-gambar yang saya dapatkan dari teman-teman penerbang, memang pesawat tersebut sudah masuk dalam fase pendaratan. Cuman memang agak menyimpang, agak terlalu ke timur ya, agak terlalu ke timur, dan diarahkan kembali oleh ATC untuk kembali menuju arah pendaratan di runway 21. Tapi setelah itu hilang kontak, jadi tidak diketahui ada masalah apa.
tapi memang sedikit menyimpang dari jalur yang seharusnya ditempuh. Oke, dan ini juga yang masih harus didalami ya, dan masih ataupun Ya. sedang didalami oleh pihak-pihak terkait. Ketika pesawat ini hilang kontak, Pak, apakah juga turut mempengaruhi penerbangan lain khususnya untuk rute Yogyakarta-Makassar dan sebaliknya? Prosedur standar adalah ketika pesawat itu ada pesawat yang hilang kontak, air traffic controller akan minta semua pesawat yang ada di daerah dekat sana itu untuk melakukan relay kalau mungkin ada masalah dengan radionya sehingga tidak bisa kontak. Dan juga untuk melihat secara visual apakah pesawat tersebut terlihat di sana. Tapi hal tersebut tidak kemudian mengganggu lalu lintas penerbangan yang akan mendarat maupun take off dari bandara, dalam hal ini Bandara Sultan Hasanuddin. Hanya pilot-pilot itu diminta untuk ikut mengawasi secara visual apabila melihat pesawat tersebut dan ikut merilai pesan jika kemudian ternyata pesawat yang hilang itu ternyata mengalami masalah dengan radionya. Demikian. Oke, untuk lalu lintas pesawat ini nampaknya seharusnya tidak terlalu berpengaruh ya, Pak Alvin. Yang juga jadi menarik adalah terkait dengan proses pencarian dari pesawat ATR 42500 ini, Pak. Apakah kemudian Anda memiliki pengalaman, Pak, terkait dengan kondisi serupa terkait dengan pesawat hilang ini, Pak? Maaf, saya belum pernah terbang dengan ATR 42 ya. Yang saya beberapa kali terbang itu dengan ATR 72, versi yang lebih panjang. Demikian. Versi yang lebih panjang, artinya untuk ATR 42 ini lebih kecil ya, Pak ya? Iya, lebih kecil. Ini kapasitasnya hanya untuk 42 sampai 46 penumpang saja. Sedangkan yang ATR 72 itu bisa sampai 75 penumpang. Oke, yang juga harus diperhatikan tidak hanya oleh pihak maskapai, pilot, dan juga airnav adalah kondisi cuaca, Pak. Melihat cuaca yang saat ini naik turun, Pak, apa yang kemudian harus diperhatikan agar penerbangan di negara kita ini berjalan dengan aman dan lancar? Iya, sebetulnya Kementerian Perhubungan sudah memberi beberapa kali menerbitkan edaran ya tentang terutama pada saat kondisi udah cuaca ekstrim, kemudian dari Airnav juga selalu memberikan informasi berdasarkan dari BMKG apabila terjadi cuaca ekstrim. Maka dari itu ketika terjadi cuaca ekstrim di sebuah bandara, itu kegiatan bandara akan secara temporary, secara sementara itu akan dihentikan. Jadi tidak ada pesawat yang take off, tidak ada pesawat yang landing. Nah, itu adalah standar prosedurnya dan pesawat yang akan mendarat di sana akan kemudian diminta untuk holding, bertahan dulu di udara, berputar-putar pada holding point untuk kemudian nantinya setelah cuaca itu kondusif akan diarahkan untuk mendarat lagi satu persatu. Jika kemudian ternyata kondisi cuaca ekstrim ini berlanjut lama, pesawat-pesawat itu kan juga bahan bakarnya terbatas. Itu kemudian akan melakukan divert, terbang ke bandara terdekat lainnya untuk melakukan pendaratan dulu. Nanti setelah bandara tujuan yang sedang cuaca ekstrim ini cuacanya kembali normal, kondusif, akan kembali terbang ke bandara tujuan. Itu adalah prosedurnya demikian. Oke, dan tentu kita akan tunggu ya Pak ya, proses pencarian yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan hilang kontaknya pesawat ATR 42500. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan, Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Terima kasih telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, selamat petang. Saudara, sampai dengan saat ini proses pencarian masih terus dilakukan terkait dengan pesawat hilang kontak ATR 42500 di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.